kali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses, karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani, saudaraku, adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup. Dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan, kan? Dan dia bilang, sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari, 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan to know about everything about our life, dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku, karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online bersama dengan GBI Rock Sumbawa. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini ada Tuhan, semua oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan pagi hari ini. Pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.
Engkau penguasa atas alam semesta Tuhan. Dan kami mau memberikan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya.
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Kami mau bersuka di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi seluruh warga kerajaan Allah yang ada di kota Sumbawa Besar. Kita boleh bersyukur kita memasuki pada minggu keempat pada bulan Agustus tahun 2020. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan buat kita semua. Dan saya rindu bahwa firman Tuhan pagi hari ini membawa kita semakin hari semakin rindu, semakin haus bertemu dengan Tuhan atau mengalami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan, namun semakin membuat kita bergairah melayani Tuhan. Memasuki tahun 2020, kita memasuki tahun emerging atau tahun krisis. Bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis sosial maupun krisis kesehatan, namun kita mengalami krisis kepemimpinan. Mengapa? Karena krisis ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun caranya, segala kondisi itu bisa terjadi di sekeliling kita. Namun seorang pemimpin yang sejati itu pasti akan sanggup mengatasi setiap krisis yang ada. Kenapa saudara? Karena setiap kita didesain oleh Tuhan untuk menghadapi segala macam krisis di bumi ini. Kita berdoa bagi pemimpin kita, Pak Presiden yang memimpin bangsa ini pada 5 tahun ke depan, saudara. Kita berdoa agar pemimpin kita diberikan hikmat atau kemampuan untuk bisa membawa bangsa kita melewati proses krisis yang ada. Nah, semua orang terlahir sebagai pemimpin. Akan tetapi tidak semua orang itu memiliki mental seorang pemimpin. Saya dan saudara terlahir sebagai pemimpin, namun mental kita belum tentu memiliki mental seorang pemimpin. Kenapa? Karena mental seorang pemimpin itu dilatih di dalam proses kehidupan kita. Nah, setiap kita juga harus punya pola pikir, punya kualitas yang terlatih di dalam Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya Allah punya inisiatif. Allah punya inisiatif untuk menciptakan kita itu serupa dan gambarnya, supaya kita berkuasa. Artinya ada kualitas kepemimpinan di dalam kehidupan kita untuk berkuasa di bumi ini. Dan kata lain, saudara dan saya adalah pemimpin. Semua jemaat Tuhan katakan, saya adalah pemimpin. Bilang kepada dirinya, saya adalah pemimpin. Oleh karena itu mari kita buka hati kita untuk diperluas kapasitas hati kita
dan juga kapasitas pikiran kita untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Baik itu di dalam keluarga kita, baik itu keluarga secara rohani maupun keluarga secara jasmani. Karena saudara mau menerima atau tidak menerima, saudara dilahirkan ada di dalam keluarga itu, dan saudara ada di dalam komunitas ini. Saudara diperlengkapi di tempat ini. Amin. Mentalitas setiap pemimpin, saudara dan saya dibentuk atau dibangun lewat krisis, ujian, hajaran, didikan, tekanan, maupun tantangan di dalam kehidupan kita. Pak Arifin sering berbicara bahwa kita ada di dalam Corona Academy. Artinya ada suatu kondisi di mana Tuhan mengizinkan kondisi ini untuk kita dilatih. Atau kata saya, dari istilah saya, pusdiklat kerajaan Allah. Pusat pendidikan dan latihan, di mana setiap jemaat Tuhan dilatih bukan hanya jadi pengikut, namun dilatih untuk menjadi pemimpin yang berkualitas kerajaan Allah. Mereka yang melihat krisis sebagai kesempatan, bukan bencana. Seorang pemimpin yang sejati tidak melihat kondisi krisis yang ada itu sebagai bencana, namun kesempatan. Sehingga tidak lahir dari perkataan mereka itu komplain, sungut-sungut, yang membuat hati Tuhan itu sakit, saudara. Kenapa? Karena kita telah didesain untuk menghadapi kondisi apapun. Dalam Roma 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Artinya bahwa Allah itu bekerja dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan. Nah, setiap kita yang melihat bahwa ini adalah kesempatan, itu adalah mentalitas seorang pemimpin yang sejati. Generasi yang lulus melewati proses ini pasti menjadi pemimpin yang sejati. Pemimpin yang tangguh, bukan kaleng-kaleng, kata anak zaman now atau zaman sekarang. Artinya bahwa kita dilahirkan di dalam proses ini untuk mencapai yang namanya excellent leadership. Yang kedua, lewat krisis kondisi atau kondisi emerging ini, mentalitas kita itu diperlengkapi, dibentuk menjadi pemimpin yang excellent. Contohnya, setiap tentara itu dilatih di dalam pusdiklat di akademi militer sebelum mereka masuk ke dalam pertempuran yang sebenarnya. Jarang kita lihat tentara itu bentuk tubuhnya gendut, saudara. Ya. Kalau sampai gendut itu berarti dia nggak pernah latihan. Tetapi kita lihat kenapa kondisi tubuh mereka seperti itu, karena mereka dilatih di dalam pusat pendidikan dan latihan. Dan saudara dan saya, sadar atau tidak sadar, sedang dilatih oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan. Yang ketiga, lewat keluarga jasmani maupun rohani, yaitu KM. Setiap kita atau pemimpin sejati melewati proses modeling, proses melihat gambar, dan juga proses nursing. Setiap kita tentu dilahirkan di dalam keluarga yang berbeda, tetapi kita mengalami proses ini di dalam keluarga kita, melihat gambar papa kita, mama kita, dan setiap kita dirawat juga di dalam keluarga. Oleh karena itu penting di dalam mencapai suatu kualitas pemimpin yang sejati itu kita mengalami proses modeling. Kita lebih mudah melihat gambar daripada kita lihat tulisan. HP yang kita beli, jarang kita baca buku, manual booknya. Kita lebih lihat contoh orang, waktu kita beli HP, kita lihat cara operator atau cara penjual HP ini memperagakan bagaimana mengoperasikan handphone ini. Lebih mudah seperti itu daripada ketika kita baca manual book ini, manual book handphone. Sekalipun manual book itu sangat penting, karena itu berbicara tentang detail operasional daripada handphone ini.
Nah, setiap kita pun ketika kita lahir, kita terlahir dalam keluarga. Ya. Baik keluarga rohani maupun keluarga jasmani. Setiap kita kalau mau mencapai potensi maksimal dalam kehidupan kita, kita harus ada di dalam keluarga rohani juga. Amin. Untuk mencapai excellent leader, kita harus menemukan jawaban dari 5 pertanyaan penting berikut ini. Pertanyaan yang pertama, saudara, ini berbicara tentang who am I? Siapa saya? Identitas kehidupan saya. Mengetahui identitas kita yang sebenarnya itu memiliki peranan penting untuk kita mencapai apa yang menjadi destiny dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak menemukan identitas kita yang sebenarnya, kita akan berusaha menambahkan nilai dari apa yang ada di luar itu, menambahkan ke dalam diri kita. Sebenarnya identitas itu ada dalam kehidupan kita, tetapi karena kita tidak menemukan identitas kita, makanya kita berusaha untuk cari baju yang mungkin bermerek atau pakaian yang bermerek untuk menambahkan nilai identitas kehidupan kita. Ingat bahwa kita ditentukan atau identitas kita tidak ditentukan oleh barang yang kita pakai, tapi identitas kita ditentukan oleh siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika dalam suatu pertemuan dengan murid-murid, Yesus mengajukan pertanyaan. Ini pertanyaan seorang pemimpin sejati. Yesus bertanya, menurut kebanyakan orang, siapakah aku? Who am I? Lalu murid-muridnya mulai ada yang bilang, ada yang bilang kamu itu Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang kamu itu Yeremia atau nabi yang akan datang. Tapi seorang pemimpin, new leader, pemimpin yang baru, punya jawaban yang berbeda saat ini. Lalu Yesus bilang ini, menurut kamu siapa saya? Petrus mungkin angkat tangan, atau mungkin berinisiatif untuk langsung jawab, rebutan jawab. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang berkata-kata, namun Bapakku yang menyatakannya lewat engkau. Artinya bahwa untuk menemukan identitas kita, kita harus terkoneksi dengan sumber kita, yaitu Allah kita. Yang pertanyaan yang kedua itu, where am I from? Dari mana saya berasal? Ini memiliki peranan penting. Kenapa? Karena ketika kita tahu sumber kita, kita akan menjadi generasi yang kuat. Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya bahwa yang ada di dalam kehidupan kita itu sumbernya itu, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup itu, sumbernya itu adalah nafas Allah yang dihembuskan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kenapa kita berbeda dari makhluk yang lain? Setiap kita itu dibentuk, dibangun oleh Allah, oleh tangan Allah. Bahkan pemazmur atau Raja Daud berkata bahwa kita itu ditenun di dalam rahim ibu. Dahsyat, bukan? Luar biasa kita ditenun. Tetapi ada unsur yang paling penting yang kita harus ketahui pagi hari ini, bahwa kita itu menjadi makhluk yang hidup karena ada hembusan nafas Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, why am I here? Pertanyaan yang ketiga, ini berbicara tentang makna kehidupan kita. Alasan kita dilahirkan di bumi ini. Atau bahasa kerennya purpose.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang menemukan purpose atau maksud Allah menciptakan dia dan lahir di bumi ini, kehidupannya akan penuh dengan gairah. Kehidupannya akan penuh dengan makna. Apapun yang dia lakukan, itu akan bermakna dalam kehidupannya. Dan tentu itu akan memberkati banyak orang. Itu akan membawa dampak buat orang lain. Bukan untuk dirinya. Karena buah dalam kehidupan kita bukan kita makan sendiri, saudara. Tetapi buah yang kita hasilkan itu untuk supaya orang lain makan buahnya. Nggak pernah ada kita ketemu jeruk makan jeruk, kecuali ada di iklannya. Ya. Nah, pertanyaan yang keempat berbicara tentang what can I do? Potensi yang ada dalam kehidupan kita. Orang yang menemukan maksud ilahi dalam kehidupannya, tentu dia akan dengan sendirinya menemukan potensi apa yang ada dalam kehidupannya. Menemukan makna kehidupan, kita juga pasti akan bisa memanfaatkan segala potensi yang ada dalam kehidupan kita. Contoh handphone, saudara. Handphone kalau kita tidak tahu apa maksud dia diciptakan atau dia dibuat di pabriknya, tentu kita akan menghabiskan segala baterai atau kemampuan yang dalam sini hanya untuk, mungkin kita hanya bisa telepon atau kita WA. Sebenarnya di dalam handphone ini ada banyak aktivitas yang bisa kita manfaatkan. Tetapi karena kita hanya mengetahui dua hal itu, kita nggak bisa lakukan banyak hal. Bisa kita lakukan edit video, atau kita bisa mungkin lakukan membuat proses jual beli atau bisnis atau apapun yang kita ketemu dari fungsi dari setiap smartphone yang kita pakai. Nah, itu ada segala macam potensi dalam handphone ini. Nah, demikian pun hidup kita, ada potensi dalam kehidupan kita yang harus kita maksimalkan dalam kehidupan ini. Orang yang nggak menemukan ini, dia akan mengalami proses yang membosankan dalam hidupnya. Mungkin dia bangun, kerja, makan, tidur. Bangun, kerja, makan, tidur. Saudara bisa bayangkan bahwa ini terus berjalan sampai usia saudara mungkin 70 atau 80 tahun dan tidak menemukan apa yang menjadi tujuan dalam hidup saudara. Pertanyaan yang kelima, yaitu bicara tentang where am I going? Ini bicara tentang destiny. Orang yang menemukan maksud ilahi dalam kehidupannya dan memanfaatkan potensi dalam hidupnya akan mampu mencapai destiny di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tahu dia terlahir itu untuk apa. Nah, 5 pertanyaan ini sangat penting saudara untuk kita semua bergerak di dalam rencana Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu mari kita semua terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat di dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Saya mencatat di sini sesuai dengan tema bulan ini berbicara tentang equipping, memperlengkapi. Arti equipping yang pertama yaitu memberikan sumber daya, senjata dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Arti equipping yang pertama artinya bahwa ada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Dan semua ini di dalam firman Tuhan sudah dicatat bahwa sebelum kita ada di bumi ini kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk menyelesaikan suatu tugas atau tujuan. Arti equipping yang kedua itu menambahkan nilai tertentu kepada seseorang atau suatu barang agar kualitas seseorang menjadi lebih bernilai atau kualitas suatu barang semakin meningkat. Setiap kita diperlengkapi di dalam keluarga kita. Saudara bisa bayangkan kalau seorang bayi yang baru lahir
disuruh cari makan sendiri, cari susu sendiri. Tentu dia akan mengalami proses yang namanya proses kematian sampai akhirnya seperti itu. Tetapi setiap kita terlahir itu karena diperlengkapi, dipersiapkan di dalam keluarga kita sehingga kita bisa lahir dan bertumbuh menjadi manusia yang dewasa. Karena kita ada di dalam keluarga. Itu yang saya sebut bahwa ada penambahan nilai di dalam kehidupan kita. Kursi yang kita pakai atau duduk itu sebelumnya mungkin hanya sebuah onggokan besi atau kayu. Tetapi karena ada penambahan nilai dari sebuah kayu atau sebuah pohon menjadi sebuah kursi. Dan dari kursi itu lahirlah berbagai macam model kursi karena ada penambahan nilai. Nah, demikian pun kehidupan kita diperlengkapi untuk kualitas kehidupan kita semakin bertambah. Yang ketiga, dimulai dari kemampuan atau potensi atau kelebihan kita. Jadi ketika kita diperlengkapi, kita tahu bahwa setiap kita itu ada potensi atau ada kemampuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Contoh saudara, Tuhan waktu memanggil Musa, Tuhan tidak memperlengkapi langsung dengan langsung ngomong pada Musa, Musa, kamu itu pembunuh, kamu itu tukang lari dari masalah. Enggak, tapi Tuhan memanggil Musa dari kelebihannya Musa, dari apa yang ada di dalam Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan tidak pakai dari yang jauh, tapi apa yang ada di Musa, yaitu tongkat Musa. Contoh yang kedua, waktu Tuhan memanggil Gideon, sekalipun Gideon lagi bersembunyi dari musuh, Tuhan berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara bisa bayangkan bahwa seorang penakut, tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat potensi yang ada dalam kehidupan kita. Ada maksud, purpose yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau kembangkan dalam kehidupan kita. Artinya dalam kehidupan kita ada bagian Tuhan, ada bagian sesama dan diri kita yang mempunyai peranan penting untuk memperlengkapi kehidupan kita. Ada up, in, out. Allah memperlengkapi kehidupan kita, sesama kita juga memperlengkapi kehidupan kita, dan semua itu tergantung daripada respon, reaksi kita ketika kita diperlengkapi atau memperlengkapi. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita mau terus-menerus diperlengkapi dan memperlengkapi setiap apapun yang ada di sekeliling kita dengan kebenaran firman Tuhan di bawah ini. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama pada ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Stop dulu. Ayat 6 tadi. Jadi ada hikmat yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kehidupan kita, yang penguasa dunia ini tidak tahu. Bahkan mungkin keluarga kita pun tidak tahu. Atau presiden atau profesor siapapun tidak tahu. Ya. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Wow. Jadi ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, saudara, yang tidak diketahui tadi oleh penguasa-penguasa atau mungkin guru-guru kita yang mengajar kita dulu. Rahasia yang tersembunyi itu ada di dalam Allah, tersembunyi di dalam Allah. Sebelum apa, saudara? Sebelum dunia dijadikan, sebelum pondasi dunia ini ada, saudara, telah disediakan Allah. Jadi rahasia
yang tersembunyi itu ada di dalam diri Allah, disediakan oleh Allah, bukan untuk Allah, saudara, tetapi bagi kemuliaan kita. Ini akan membuat kita bergairah, rindu, haus ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada rahasia, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah, bukan tentang Allah atau bukan tentang orang lain, tetapi tentang pribadi kita di hadapan Allah. Tadi itu maksud, identitas, purpose, destiny. Why am I here? Itu semua ada di dalam diri Allah. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Wow. Hikmat ini tidak dikenal oleh penguasa siapapun di dunia ini. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Sebelum ada segala sesuatu, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah memegang, mungkin itu semua disediakan bagi setiap kita. Artinya setiap kita itu ada bagian yang harus kita lakukan, ada potensi yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita untuk mencapai destiny yang harusnya itu menjadi bagian destiny kita. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh di situ huruf besar, saudara, itu bicara tentang Roh Allah. Artinya betapa sangat pentingnya Roh Allah dalam kehidupan kita untuk mencapai destiny dalam kehidupan kita. Untuk kita menyadari bahwa apa maksud saya ada di tempat ini? Apa maksud saya diperlengkapi di dalam komunitas ini? Apa maksud saya diperlengkapi di dalam keluarga ini? Karena kita tidak memilih untuk lahir di keluarga kita. Kita ditentukan untuk lahir di keluarga ini karena Tuhan tahu kita itu harus ada di situ dan untuk diperlengkapi. Bahkan sebab Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal yang tersembunyi dalam Allah yang di situ ada maksud Allah tentang hidup kita, itu diselidiki oleh Roh Allah. Oleh karena itu penting untuk kita terus terkoneksi dengan Roh Allah. Lanjut ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Oleh karena itu penting untuk kita mengalami terus-menerus Roh Allah di dalam kehidupan kita, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi Roh Allah yang ada dalam hidup kita bukan supaya kita itu merasa mungkin lebih enak atau rasa lebih happy, rasa lebih senang gitu. Bukan hanya sampai stop sampai di situ. Tetapi ternyata di dalam Roh Allah itu membawa kita mencapai tujuan ilahi di dalam kehidupan kita. Dan semua orang tidak sama, berbeda. Oleh karena itu ketika kita ada dalam suatu komunitas, punya kelebihan-kelebihan masing-masing untuk memperlengkapi satu sama lain. Amin. Lanjut ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ada karunia Allah yang harus kita terima, dan itu semua berasal daripada Allah. Dan Allah mau kita menerima itu. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang menerima roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Allah. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Saudara dan saya, ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mampu menilai segala sesuatu. Kita mampu menyelami apa yang di dalam diri Allah, karena kita memiliki Roh Allah.
tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, ayat terakhir. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Wow. Sehingga ia dapat menasihati dia. Paulus berkata dalam pewahyuannya kepada kita jemaat Rock Sumbawa Besar. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, kondisi di sekeliling kita boleh berubah. Kondisi di sekeliling kita boleh mengalami krisis yang hebat. Tetapi kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita menjadi generasi yang berbeda. Kita menjadi pemimpin yang berbeda karena memiliki kualitas kerajaan Allah. Kualitas yang lahir dari persekutuan kita dengan Allah. Artinya bahwa setiap kita harus mengerti kita lagi diperlengkapi oleh Tuhan. Kita ketika ada di dalam komunitas, kita lagi saling memperlengkapi satu sama lain. Seperti di dalam Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, ini tidak bisa dihindari ketika kita ada dalam satu komunitas untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Menjadi generasi yang maksimal, menjadi pemimpin yang excellent. Itu adalah maksud Tuhan menciptakan kita ada di bumi ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua bergairah, rindu, haus akan Tuhan, mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita berdoa biar Roh Kudus memberikan pengertian buat kehidupan kita supaya kita mengerti maksud ilahi di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Ini membawa hidup kami untuk semakin bergairah, datang kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami semua Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kami berada di luar daripada Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, bawa hidup kami untuk mengerti apa maksud Tuhan menciptakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas dalam perkataan, namun hamba percaya Roh Allah mampu membawa pengertian ini bagi seluruh jemaat Tuhan. Seluruh generasi muda yang ada di luar sana ya Tuhan. Seluruh anak-anak pun, bahkan kami sebagai orang tua, mampu memperlengkapi setiap generasi kami, setiap anak-anak kami menjadi generasi yang unggul di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin.